oleh umat Islam itu lebih valid, lebih berdata daripada paskanya Kristen. Paskanya Kristen itu paskah yang dibuat-buat. Mereka hanya meniru-niru Yahudi. Mereka tak ada hubungannya dengan pembebasan. Tidak ada kaidah paskah di dalam Kristen itu tidak ada hubungannya dengan kejadian Nabi Musa membebaskan Israel dari Fir'aun. Sedangkan kalau Nabi Muhammad memperingati dengan hari Asyura atau tanggal 10 Muharram, itu ternyata dasarnya ada. Nabi Muhammad tidak pernah pelajari itu. Tapi rupa-rupanya setelah kita belajar Bible, kita temukan data di dalam Keluaran 12 nomor 1, nomor 2, nomor 3. Rupa-rupanya 10 Muharram itu tertulis dengan valid di dalamnya. Bulan ini adalah bulan pertama bagimu, yaitu bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaat Israel, pada tanggal 10 bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum Quraisy. Jadi 10 Muharram itu adalah momentum pembebasan bagi Bani Israel. Nah, itu diperingati dengan hari Asyura di Islam, yaitu puasa dalam bulan Muharram di hari ke-10. Apa hubungannya dengan Yesus mati, bangkit dari kubur? Tak ada sama sekali. Jadi Kristen ini cuma akal-akalan. Islam lebih mengena terhadap kejadian yang terjadi kepada Nabi Musa alaihissalam. Sekira demikian. Silakan dilanjut, Dinda Golian. Saya hanya menimpali pertanyaan saudara siapa tadi, Bro Admin. Silakan. Oke, Pak. Kebetulan ada Bang Suma, saya boleh bertanya nih, Pak. Saya ingin bertanya dulu, boleh? Halo. Iya, silakan. Oke, saya bertanya gini. Jadi ketika muslim atau muslimah yang hidup taat, yang mampu menahan nafsu, menahan godaan di dunia, terus masuk ke surga, terus menerima janji surga, yaitu kalau wanitanya dapat pangeran, terus prianya dapat bidadari. Nah, andainya gini, mungkin kedengaran konyol, tapi kasus yang kita lihat banyak. Andainya gini, dia seorang LGBT, tapi karena dia sangat mentaati Islam, dia menahan semua nafsu itu. Nah, seandainya ketika dia benar-benar menahan, benar-benar takut dalam agama Islam, ketika dia ke surga nanti, apakah dia akan mendapat jatah yang sama atau bagaimana? Gimana pertanyaannya? Jadi kalau yang muslim dan muslimah yang dalam hukum agama akan di surga akan dijanjikan bahwa akan ada pangeran ataupun bidadari. Nah, seandainya seorang LGBT ini dia mampu menahan nafsu LGBT-nya, ya hidup dalam takwa dalam keislamannya, terus ketika dia masuk surga, apakah dia mendapat jatah yang sama? Datanya di mana, Bang? Dengan dirinya sebagai LGBT ketika sudah surga. Jadi gini, Bung, di dalam Islam itu, dalam surah Al-Mu'minun, yang bisa mendapatkan warisan surga itu adalah orang yang bisa menahan diri, menahan nafsu, kecuali kepada istrinya. Kata Allah di dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun, selain daripada istri itu adalah orang yang berlebih-lebihan. Artinya orang yang melaksanakan kemudian syahwatnya bukan kepada istrinya, itu dianggap zalim dan tidak ada surga bagi mereka. Makanya dikatakan kada aflahal mu'minun, beruntunglah orang-orang yang beriman. Siapa yang beruntung dalam orang beriman ini, kata Allah, yaitu orang yang memelihara kemaluannya. Walladzina hum li furujihim khafizun. Orang yang beruntung adalah orang yang memelihara kemaluannya, illa ala azwajihim, kecuali terhadap istri-istri mereka. Apa kata Allah? Fa innahum ghairu malumin. Maka sesungguhnya mereka ini tidak tercela. Lalu mereka kata Allah apa? Famani bataga wara azalika faulaika humul gadun. Barang siapa mencari di balik itu, yaitu mereka berzina dan sebagainya, menjadi LJs yang Anda maksud tadi, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Dan sungguh beruntung orang yang memelihara amanat-amanat dan janji-janjinya. Walladzina hum ala salawatihim
yuhafizun, serta orang yang memelihara salatnya. Apa kata Allah? Ulaika humul warithun, mereka itulah orang yang mewarisi alladzina yarithunal firdaus, yaitu mewarisi firdaus. Jadi kalau yang tadi itu nggak bisa. Jadi kalau ada penyakit seperti itu ya dia harus menahan nafsu. Seperti itu saudara, nggak boleh kemudian dia tidak menahan nafsunya. Oke, harus menahan nafsu dia. Jelas sekali, terima kasih Bang Suma sudah kasih jawabannya. Ternyata memang untuk baik dia menahan, dia memelihara kemaluannya baik untuk istri ataupun suami. Ya, terima kasih untuk itu. Tapi ini mungkin agak janggal. Jadi saya beberapa kali mendengar narasi atau konten-konten di sosial media yang berkata bahwa di surga Islam itu udah bebas, udah tidak ada lagi larangan. Kira-kira bisa ndak ada kegiatan seperti itu nantinya di surga ya? Kira-kira ini dalam posisi sudah di surga. Posisi sudah di surga. Jadi gini Bung, ketika umat Islam itu menjaga dirinya, menjaga syahwatnya, menjaga diri, menjaga nafsunya, mensucikan dirinya, tenang jiwanya, ruhnya, kemudian bersih, jasad dan ruhnya itu bersih, maka mereka akan mewarisi surga. Kalau di dunia saja mereka bersih, maka di tempat yang suci itu juga pasti mereka bersih. Karena yang masuk surga itu hanya orang yang bersih, bersih pikirannya, bersih jiwanya, bersih hatinya. Kalau ada orang mengatakan begini, aku rajin sholat, aku rajin puasa, aku ingin melaksanakan semua perintah supaya nanti di surga aku bebas mau melakukan apa saja. Oh, itu tidak bisa masuk surga. Karena sudah ada niatan yang tidak baik. Sedangkan surga itu suci. Surga itu tempatnya orang yang kudus. Tidak boleh masuk ke dalamnya hal yang tercela. Seperti itu. Maka ketika orang beriman masuk ke dalam surga, pasti dia menjaga dirinya. Pasti menjaga dan malu untuk melakukan sesuatu yang melampaui batas. Sedangkan di dunia saja mereka tidak dekat kepada Allah, mereka malu melakukan itu, apalagi di langit, apalagi di jannah, di mana manusia kenikmatan tertinggi adalah memandang wajah Allah. Masa di hadapan Allah mau melakukan sesuatu yang tidak seperti itu? Maka kalau Anda bertanya apakah di sana, iya betul, surga itu tempat bersih, maka di surga itu tidak ada pencabulan, tidak ada Yesus, ikutilah aku, kata negatif. Yesus, ikutilah aku udah jalan hidup dan kebenaran, barang siapa yang percaya kepadaku. Nah, artinya kalau Yesus minta diikuti, kalau Yesus ada hari ini, di depannya ada dua rumah ibadah, yang sebelah kanan sinagoge, sebelah kiri adalah gereja, kira-kira Yesus menuju kemana? Sinagoge. Iya, ke sinagoge, kamu kemana? Dia nggak punya dia nggak punya Tuhan, kemana? Kan dia Tuhan. Saudara kemana? Kan dia Tuhan. Saudara kemana? Kalau saya kan Tuhan Yesus. Bilang ateis. Kamu memfitnah Yesus dan mengatakan Yesus ateis. Ketika Yesus berjalan ke sinagoge, orang yang percaya kepadanya akan ikut kepada Yesus, masuk ke sinagoge, bukan ke gereja. Gitu ya. Jadi kalau Anda mengatakan dengan mulut Anda sabar. Enggak, kalau Anda mengatakan, kalau saudara mengatakan Anda percaya kepada Yesus, maka mustahil Anda menjadi Kristen. Itu kuncinya. Mustahil. Bukan, di situ kan belum lahir. Ketika Yesus turun ke bumi kan belum lahir. Setelah naik ke surganya. Tapi ajaran lahir Kristen. Ajaran Yesus itu ada kan? Ketika dia datang ke atas muka bumi, bukankah dia guru? Ada ajarannya kan? Di mana dia beribadah, bagaimana cara dia beribadah, kepada siapa dia beribadah. Yesus teori praktekkan kan? Kenapa Anda tidak mengikuti? Ini kan kita praktekkan seperti Yesus, seperti Bapa. Apa? Di mana Yesus pernah mencontohkan menyembah Kristus? Tapi kata Bu Darmi Gurunda, Yesus tuh masuknya gereja Advent, soalnya di Advent nggak makan babi katanya, kata Bu Darmi. Nggak bisa. Meskipun demikian nggak bisa. Bukan Yesus itu hanya makan itu, dengan B2 sama kami nggak haram gitu loh. B2 nggak haram. Nah, itu katanya tadi percaya Yesus, sekarang B2 nggak haram. Artinya kamu penyamar, kamu serigala nyamar domba. Kalau pengikut Yesus itu ya Yudaism, mereka harus hidup sebagai penganut Torah, bukan penganut Bible. Gitu. Tidak ada satupun manusia yang berdosa. Jadi kita
Ya, jangan mengklaim bahwa kita mampu menjalankan semua perintah Tuhan, tapi kita minta pengampunan kepada Tuhan dengan darah Yesus yang mati di kayu tiang salib, sehingga kita selamat. Karena kita mengakui dosa kita. Sekarang saya tanya, dosa-dosa kita. Sekarang saya tanya, yang minta persembahan darah manusia Tuhan atau iblis? Di sini bukan minta penyembahan darah gitu loh, tapi karena yang itu minta, adalah proses. Yang minta tumbal manusia. Yang minta tumbal manusia. Nggak ada minta, Tuhan. ini kita bukan bicara tumbal, ini bicara pengorbanan Yesus. Ya, tumbal itu korban. Saudara, tumbal bukan itu korban. Korban itu bahasa Ibrani dan juga bahasa Arab. Sedangkan tumbal itu bahasa kita, bahasa Indonesia. Ketika Anda percaya bahwa Yesus itu korban di atas salib, itu artinya tumbal di atas salib. Nah, sekarang pertanyaannya, Yesus kau tumbalkan kepada siapa? Sedangkan pencipta langit dan bumi tidak menginginkan tumbal manusia. Lalu siapa yang menginginkan tumbal manusia? Makanya apa kata Tuhan Yesus atau iblis? di Gunung Getsemani? Dia bilang, biarlah kehendakmu, bukan kehendakku. Itu Ya, makanya kalau bilang, Tuhan, apa bisa berlalu cawan ini, biarlah berlalu cawan. Karena apa? Ketakutan Yesus itu waktu di Gunung Getsemani berdoa kepada Bapa. Dia nggak sanggup. Berarti yang berlaku kehendak Tuhan atau kehendak Yesus? Bapa lah. Kehendak Bapa ini korbannya domba, hewan atau manusia? Darah Yesus lah kan berkorban Yesus. Di mana Bapak menginginkan darah manusia? Di mana? Filipi 2:5-11, dia memakai rupa seorang hamba, mau mengorbankan dirinya. Yang saya tanya, di mana Bapak menginginkan korban manusia? Yang Filipi itu Bapak Paulus itu. Historikalnya itu bisikan Kristus. Kristus yang menginginkan. Nggak bisa gini loh Bang Juma, itu Filipi itu nggak bisa kita hilangkan, itu kitab suci loh, gitu loh. Kitab sucimu. Yesus kenal nggak buku Filipi? Iya, Yesus kenal nggak buku Filipi? Kenal lah kan, melalui itu mau makin melebar Pak cinta palsu, maksudnya begini tentang pengorbanan. Itu maumu saudara, itu maumu. Ya. Jadi silakan. Pak Suma atau Goldian tahu apa itu korban penebusan dosa di Perjanjian Lama. Alas untuk melakukan korban. Iya tahu. Nah, alasnya pasti tahu. Jadi, nah makanya ini juga saya istilahnya tentang asumsi lah. Pasal pandangan teologi saya lah begini. Jadi sekudus-kudusnya manusia, bahkan mungkin di Muslim begitu. Sekudus-kudusnya manusia sehari pasti dia akan berbuat dosa lagi, sekudus-kudusnya dia. Nah di zaman dulu di Perjanjian Lama, ketika orang berbuat dosa ingin ke bait suci, dia harus mempersembahkan kurban di situ. Kalau yang mampu mungkin kasih domba sapi yang tak bercela, tidak ada luka, yang memang perfect sapinya. Begitu juga kalau yang tidak punya uang lebih mungkin bisa burung merpati. Kalau mungkin yang punya dana lebih, yang lebih kaya lagi, bisa dengan domba yang luar biasa, dengan yang gemuk, dengan berbulu tebal, dijadikan korban sebagai tebusan tunggal. Kenapa bisa begitu? Ya itu aturannya di Perjanjian Lama. Itu loh. Itu makanya dengan kalau diterapkan seperti itu terus, maka akan lebih banyak lagi, maka dijadikan kesempatan untuk jual beli segala macam. Makanya ini loh pencarian. Sebenarnya mereka tahu, itu udah kita bicarakan. Sebenarnya mereka tahu, tapi mereka pura-pura buta gitu loh. Jadi makanya mereka pura-pura buta. Iya, mungkin betul si cinta palsu ini, mungkin kami buta. Untuk itu tolong tuntun kami di mana di kitabnya Yahudi Tuhan menginginkan korban manusia. Silakan. Kalau di Perjanjian Lama tidak ada. Makanya saya lagi mau jelaskan. Nggak ada. Saya mau nggak ada loh, Kepas, nggak ada. Kepas Imamat 1 nomor 2, katakanlah kepada Bani Israel, apabila mereka hendak melakukan penebusan dosa kurban kepada Tuhan, maka hendaklah dia mempersembahkan kambing, domba, sapi, lembu. Itu Kepas ya. Jadi nggak ada manusia. Kristen muncul, korbannya manusia, kembali manusia. Itu udah kita bicarakan lama loh, mengenai tadi itu yang dikurbankan, mengenai apa, kenapa ada berkurban, kenapa ada daging kurban, kenapa Ishak tentang Abraham itu kan mengenai perjanji apa gitu loh. Ini tentang penebusan dosa. Makanya
Kenapa Iya, ini tebus makanya dosa pakai manusia itu? Mana bisa Pak? Tebus dosa pakai manusia itu sumbernya dari hewan. Mana bisa? Darah hewan mana bisa menebus dosa? Gimana? Mana bisa menebus dosa manusia darah hewan? Imamat satu itulah kamu membantah pencipta langit dan bumi. Itulah tanda-tanda pengikut setan. Pencipta langit dan bumi yang memerintahkan kemudian kepada Bani Israel mempersembahkan kurban berupa hewan ternak. Inilah karena kasih domba, karunia. kambing, Karena dia bilang sapi, kasih lembu. karunia. Jadi kita diselamatkan karena kasih karunia, bukan karena kebaikan. Bukan karena kita berkurban, bukan, tapi karena kasih karunia. Aneh aja ini orang. Perjanjian lama begitu ceritanya. Jadi ketika manusia berbuat dosa, ketika apa dia harus mengorbankan. Kalau dia seorang yang mampu, dia mungkin bisa korbankan sapi. Ya. Kalau dia miskin, imamat tempat itu ya betul. Burung merpati gitu. Makanya, tapi kalau itu sebenarnya mereka udah tahu pencarian. Kalau mengenai tadi aja Yesus saja waktu ke rumah ibadah harus diberikan merpati. Artinya apa? Di situ tadi yang saya bilang, mereka ini sebenarnya udah tahu Yesus itu adalah juru selamat, tapi mereka ogah-ogahan. Yesus juru selamat memang betul. Yesus itu juru selamat. Selamat itu artinya Islam. Yesus itu juru Islam. Makanya semua prosesi ibadah yang Yesus praktekkan kami lakukan. Tidak ada itu Yesus berkorban manusia, nggak ada. Justru kalau Anda lihat di dalam Matius 8 nomor 4, apa kata Yesus? Lakukanlah korban sebagaimana yang diperintahkan oleh Nabi Musa. Nabi Musa memberikan perintah korbannya apa? Manusia atau kambing domba? Atau sapi? Gitu loh cara belajarnya. Jadi Yesus itu adalah juru Islam, juru salam, juru salom, juru selamat dia. Bukan juru Kristen. Yang juru Kristen itu Kristus. Kristus yang datang kepada Paulus. Beda oknum, gelar sama. Begitu Epas. Pakai ilmu sedikit lah. Dia yang datang mengajarkan kekristenan itu namanya juga Kristus. Tapi bukan manusia. Sedangkan yang datang mengajarkan Islam itu namanya, gelarnya juga Kristus Al-Masih, tapi dia manusia. Jadi pembedanya dua Kristus ini, satu mengajarkan Islam, yang satu mengajarkan Kristen. Sama-sama gelarnya, namanya pun sama. Seperti itu saudara Kepas. Ya, mungkin dia belum terlalu mengerti tentang kurban. Kira-kira begitu sih. Oke Mas, makasih Bang Suma atas jawaban tentang Baik. Oke, saya pamit semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum. Silakan teman-teman yang lain dinaikkan. Teman yang ada di bawah Kristen yang mau naik silakan. Duduk yang cantik di atas, kita belajar sama-sama ya. Teman-teman Oten yang mau belajar, mau bertanya silakan. Peri, selamat sore Peri, Kristen Muslim Peri. Mana dia? Kabur. Bunda Peri, Bunda. Ya kabur tuh. Nggak kabur tawa. Halo, selamat sore. Sore. Ini kita sebagai umat Kristen cuma mau tanya ini buat om sama tante-tante yang ada di sini, kenapa waktu ada sejarah, kenapa tidak bahas dengan sejarah? Itu yang saya dengar tadi itu. Yang saya maksudnya dengar apa tadi itu sejarah apa itu, Bang? Tentang Tuhan Yesus disalib atau dikorbankan.
dikorbankan. Iya, kenapa nggak pakai sejarah atau gimana itu? Kalau kita pakai sejarah berarti kita pakai buku Talmud. Oke. Ya, karena yang tahu sejarah Yahudi ya Yahudi, dan kitab Yahudi yang menceritakan tentang Yesus itu namanya kitab Talmud. Tapi kalau kita bedah Talmud tentang Yesus itu naif, karena sangat luar biasa isinya penghinaannya terhadap Yesus. Mohon maaf ya, sorry saya tidak paham, cuman saya pengen mendengarkan dan bertanya. Tidak paham tentang itu, cuman saya ya pengen belajar juga tentang sejarah sama iman-iman semua yang ada di Indonesia. Ya, saudara dari agama mana? Kristen, Pak. Oh, Kristen, baik. Iya. Jadi kalau kita berbicara mengenai salib, di Islam itu, di Al-Quran misalnya di dalam surah Al-Ma'idah ayat 33, yang disalib itu adalah orang yang melawan Tuhan, orang yang memusuhi Tuhan. Artinya memusuhi ajaran, memusuhi utusan-utusan Tuhan, itulah yang disalib. Kalau di kitabnya Yahudi, yang disalib itu adalah orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Nah, kalau di perkataan Paulus di dalam surah Galatia nomor 13 dari bab 3, yang disalib itu adalah orang yang dikutuk. Jadi tidak ada yang membenarkan salib itu sebagai simbol keselamatan. Al-Quran mengatakan itu adalah orang yang zalim. Ulangan mengatakan itu adalah wasalim, pelaku dosa. Nah, ternyata di dalam kitab saudara di Galatia 3:13, orang yang mati di salib itu juga adalah orang yang mati secara kutuk. Jadi kutuk salib itu. Nah, kalau untuk melihat lebih jauh, silakan Anda baca Yohanes 11 nomor 45 sampai 57. Ternyata latar belakang kenapa orang Yahudi ingin menyalibkan Yesus itu bukan karena dosa waris, bukan karena Anda nubuat, tetapi mereka sepakat membunuh Yesus karena mereka tidak ingin bangsa mereka dan tempat suci mereka dirampas oleh orang Roma. Maka mereka sepakat, daripada bangsa kita ini dirampas oleh bangsa Romawi, lebih baik Yesus kita bunuh. Jadi pijakan awal kenapa Yesus ingin dibunuh oleh orang Yahudi itu karena mereka tidak ingin bangsanya dirampas oleh Romawi. Jadi tidak ada hubungannya dengan konsep penebusan dosa dan seterusnya. Begitu, Bung. Oke. Saya mau ke Suma. Ini tentang Al-Quran. Ya. Kenapa di Indonesia itu kita menghafalkan dengan bahasa Arab, tidak pakai bahasa Indonesia? Cuma kalau menggunakan bahasa Indonesia nanti mengalami hal yang sama terhadap kitabnya Kristen. Kitabnya Kristen itu kehilangan arah. Dari awal pertama original teksnya sampai hari ini itu kehilangan arah. Terjemahannya terlalu jauh menyimpang dari original teks. Tadi sudah kita bedah. Sehingga Al-Quran ini disebut firman Allah. Kenapa disebut firman Allah? Karena Allah berfirman dengan menggunakan bahasa Arab. Terjemahannya itu bukan firman Allah. Terjemahan itu adalah bahasa manusia yang berupaya untuk mengetahui isi kandungan daripada firman Allah. Jadi firman Allah itu adalah Al-Quran, bahasa Arab, sedangkan terjemahan, yaitu bahasa Indonesia, itu bukan firman Tuhan. Nah, sama seperti kitab saudara, itu tak ada firman Tuhan karena terjemahan. Terjemahan itu bahasa manusia. Jadi, karena Al-Quran itu diperuntukkan untuk akhir zaman sampai kiamat, maka Al-Quran harus tetap terjaga. Maka Al-Quran tetap dihafalkan menggunakan original teksnya, dituliskan, disalin juga menggunakan original teksnya, nggak bisa dihilangkan. Kenapa Al-Quran itu tidak dihilangkan bahasa Arabnya? Karena Al-Quran itu percaya diri menghadapi keadaan apapun. Al-Quran pasang badan, dia kemudian sangat kemudian menantang zaman.
Al-Quran itu tidak takut, ya, tidak takut ditinggal zaman. Al-Quran selalu pasang wajah, pasang badan. Seperti apapun modernnya kehidupan manusia, Al-Quran tetap akan berjaya di situ dan isinya tidak akan pernah bertentangan dengan zaman, perkembangan zaman, modernisasi dan seterusnya. Berbeda dengan kitab saudara. Semakin orang modern, semakin kitab saudara butuh diperbaiki, direvisi, dikoreksi. Contoh, jangan kitab. Prosesi yang terjadi kemarin, ada orang diarak, kemudian dicambuk, memikul kayu, lalu diarak di perkampungan keliling, dicambuk sampai dia dibunuh. Itu sudah tidak relevan dengan zaman sekarang. Anak-anak sekarang kita ini, Gen Z ini, itu menertawakan hal kayak gitu. Itu menganggap sebagai lelucon. Sebagai drama Korea aja sudah nggak bisa cocok. Bahkan selevel dengan film India saja itu sudah tidak relevan. Apatah lagi dikatakan Tuhan datang dalam rupa manusia, kemudian diarak oleh manusia, lalu dicambuk oleh manusia, diludahi oleh manusia, ditampar oleh manusia, dibagi-bagikan pakaiannya oleh manusia, lalu ditombak oleh manusia, digantung oleh manusia, dibunuh oleh manusia, dan itu adalah pencipta langit dan bumi dalam rupa manusia. Itu sudah tidak bisa dicerna oleh Gen Z, anak-anak zaman now. Oke, terima kasih sudah sampaikan. Saya mau bertanya lagi kepada Bang Suma atau Om Suma. Di Al-Quran itu saya sempat scroll TikTok, itu sempat ada perkataan itu mendapatkan 72 bidadari itu dari seorang lelaki ketika masuk surga. Iya. Itu gimana? Sama itu? Seperti cerita. Itu gimana itu? Maksudnya. Iya. Oke. Jadi seorang laki-laki ketika dia di surga, dia adalah menjadi seorang raja. Kerajaan seorang laki-laki di surga itu tidak seluas Indonesia. Seorang raja saja di dunia ini, karena dia penguasa. Coba lihat raja-raja di atas muka bumi ini. Adakah kemudian mereka itu lebih dominan satu istri? Tidak. Daud istrinya berapa? Ratusan. Salomo istrinya berapa? Jadi raja-raja itu identik dengan kekuasaan. Jadi ketika laki-laki memiliki pelayan-pelayan, itu wajar. Itu kenikmatan, itu kebahagiaan. Seorang raja memiliki dayang-dayang, memiliki kemudian pelayan-pelayan, itu wajar, namanya juga raja. Nah, sedangkan hal ini sudah diajarkan juga oleh Nabi terdahulu. Jadi, contoh misalnya, minta maaf, saya potong dulu ya, ntar saya lupa. Saya motong. Silakan. Jadi kalau istri kita nanti gimana itu? Apakah bersama bidadari atau gimana? Nah, sekarang istri nanti di surga itu menjadi permaisuri. Istri saya itu menjadi permaisuri. Permaisuri saya itu memiliki pelayan-pelayan. Itulah pelayan yang tadi. Dan istri saya tidak ada lagi cemburu, iri, dengki, hasad. Tidak ada lagi. Di surga itu tempat suci. Tidak ada kebencian, tidak ada dendam, tidak ada amarah, tidak ada sumpah serapah, tidak ada gosip. Tidak ada. Yang ada hanya kebaikan, kenikmatan, kebahagiaan. Nah sekarang, kalau bidadari itu cantik, istri soleha itu jauh lebih cantik. Makanya dikatakan bahwasanya bidadari itu hanya pelayan saja. Dia itu adalah pelayan saya dan pelayan istri saya. Ketika kami ingin melakukan sesuatu, pelayan-pelayan kami ini yang melayani. Cobalah, kalau Anda sebagai seorang pemimpin, kemudian pelayan-pelayan Anda itu adalah bidadari, kira-kira bahagia nggak Anda? Bahagia. Kalau Anda ingin melakukan sesuatu yang mungkin sifatnya biologis, kan ada permaisuri yang jauh lebih cantik daripada bidadari. Makanya kewajiban laki-laki itu apa? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, peliharalah dirimu dan pelihara istrimu. Makanya istri itu harus dipelihara menjadi wanita soleha, istri yang soleha. Supaya apa? Supaya dia menjadi wakil kita nanti di surga, menjadi pendamping kita, menjadi permaisuri kita nanti di surga. Makanya kewajiban kita itu membina istri kita. Di dalam Al-Quran jelas itu. Peliharalah dirimu, setelah kamu pelihara dirimu, maka pelihara istrimu, pelihara anak-anakmu, pelihara cucu-cucumu, agar kalian beserta bersama masuk dalam surga. Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 23. Jelas itu. Ya, oke. Terima kasih.
Itu saya jujur, saya dari Manado. Saya cuman di Manado kan itu toleransinya tinggi. Terus saya cuman dengar dari Jakarta di mana kenapa gereja-gereja tidak boleh dibangun, sedangkan di Al-Quran itu sudah menyatakan bahwa tidak melanggar apa orang membangun apa tempat doa lah begitu. Iya, Bung. Anda di Manado. Baru-baru saya dapatkan laporan umat Islam di suatu tempat itu mereka didemo gara-gara mendirikan musola. Di sini tidak ada demo gara-gara musola. Di sini mau musola, di sini didirikan apapun terjadi. Oke. Kakak saya saja dia menikah dengan orang Muslim, dia masuk Muslim. Di sini toleransinya tinggi, tidak ada membeda-bedakan agama. Oke, gini kawan. Jadi kebiasaan dari keadaan yang saya lihat seperti di Makassar aja dulu. Kemarin itu hari apa saya dari gunung, saya lewat belakang bang. Ada di situ tanah lapang luas sekali di daerah sebelum Carangki, sebelum Sipur. Sebelum Sipur, teman-teman Makassar pasti tahu yang saya maksud. Di situ ada tanah lapang dikelilingi oleh kebun singkong. Di tengah-tengahnya ada gedung. Gedung itu berdiri dengan kokohnya dan itu gereja. Saya yakin sepenuh hati petani-petani yang ada di sekitar gereja itu Muslim semua, orang Bugis Maros. Tapi di situ berdiri gereja. Sama di belakang rumah saya juga. Namanya Laikang. Nah, teman-teman yang mendengarkan saya pasti tahu. Anda masuk ke asrama haji lurus ke dalam di Laikang sana, lepas kemudian Laikang, Anda akan menemukan sebelah kiri gereja Batak. Saya yakin kiri kanan daripada gereja itu adalah orang Makassar, Bugis Makassar. Tidak ada orang Batak di situ. Gereja berdiri. Di tengah-tengah orang Bugis, gereja berdiri. Tengah-tengah orang Makassar, gereja berdiri. Di mana-mana gereja ada berdiri. Bahkan di kampung halaman saya, gereja bertaburan. Tapi jemaatnya tak ada. Jadi istilahnya mereka bikin kandang dulu. Umat Islam bagi mereka itu adalah domba sesat. Mereka bikin kandang, domba sesatnya nanti belakangan. Yang penting ada kandang dulu untuk mengajak kemudian domba-domba yang berkeliaran di luar itu masuk ke dalam. Itu prinsipnya dalam agama saudara. Makanya karena prinsip ini yang dibangun, makanya banyak kemudian yang melanggar. Sembarang yang tadinya ruko, tiba-tiba mereka bikin kebaktian. Tadinya ruko penggunaannya isin-isinnya untuk jualan. Lama-lama kebaktian, lama-lama ada simbol salib di depan, lama-lama menjadi gereja. Makanya di demo. Negara kita ini adil. Negara kita ini adil. Terhadap umat Islam adil, terhadap umat Kristen adil, adil di Indonesia ini. Cuman ada di antara kita ini yang culas. Contoh, tahun 2016 saya ditelepon oleh teman saya yang ada, mohon maaf, di satu wilayah di Indonesia ini, Tolikara. Masjid dilarang diadakan Idul Fitri. Coba, alasannya ada muhtamar besar, gereja apa muhtamar besar kemudian diadakan di sana. Maka Idul Fitri ditiadakan, lalu kemudian masjid tidak boleh. Apa yang terjadi? Masjid kami dibakar di Tolikara. Itu tahun 2016. Saya ditelepon langsung salah satu teman saya di sana. Jadi tidak ada alasan seperti itu bang. Susah gereja, ya susah karena licik cara mendirikan rumah ibadahnya. Ya, tidak ada sinya, sama. Sama yang kami bubarkan, teman-teman dari Arimatea juga tutup. Tadinya ruko, bukan tempat ibadah. Tiba-tiba kemudian mereka jadikan sebagai gereja. Ya pasti protes lah warga di situ. Kalau mau mendirikan gereja, tancapkan dulu setelah isin-isinnya sudah jadi, tancapkan dulu situ akan dibangun gereja, nomor isinnya ini. Ini enggak. Tadinya ini tiba berubah. Kok langsung haleluya di dalam ini? Ya warga marah lah. Pasti nggak terima. Saya mau tanya lagi ke ya, silakan. Izin ini ya bang ya bang. Iya, bang, bentar, ini bukti
saudara Iya, seorang mu'alaf. Saya lihat. Ya, jadi jangan kau asal ngomong Bang ya. Ini seorang mu'alaf nih. Ini saya cuma dengar dari berita. Kamu dengar dulu supaya kau nggak bawa-bawa lagi fitnah ya. Dia bangun musola di samping rumahnya nih. Ini rumahnya dia sambung dengan musola karena dia mu'alaf. Ini di Sulawesi Utara ya, di tempatmu. Dia membangun tapi dia ditolak. Dia didemo padahal rumahnya sendiri. Di rumahnya sendiri nih. Itu bukti ya, bukti. Jadi jangan kau fitnah. Lanjut. Di sini saja gereja sama masjid saja berdampingan. Di gereja sama gereja berdampingan Bang, 6 susun Bang, kayak rumah susun Bang. Jadi kalau abang mau baca berita, coba abang sesekali main ke Google Maps. Besarin. Pergi abang ke Azalea Raya, izin ya. Jangan termakan pembakaran di gereja Bang. Kalau abang pergi ke Google Maps sekarang, ini tahun 2025 ya. Jalan Azalea Raya, ini ada di Bekasi. Tengok Bang, mulai dari GPIB Harapan Baru ini sampai ke ujung sana, ya, sampai ke HKBP, dalam satu pagar yang sama, ini gereja semua nih Bang, 6 susun Bang. Nempel-nempel lagi gerejanya Bang. Jadi jangan dikira kalian itu dipersulit, tidak. Kalian kalau dikasih izin pun kayak gini juga Bang, melunjak langsung 6 susun tuh, udah kayak rumah petak Bang. Terus ini jemaat cuma 2 orang. Iya Bang, ini satu pagar yang sama, di parkiran yang sama, tapi ibadahnya beda atap, padahal Tuhannya sama. Iya, oke, paham. Jadi jangan di-framing Bang ya, kalian dipersulit Bang ya. Kalian dikasih izin, sekali ya dikasih izin langsung dirikan 6 atap loh Bang. Iya, saya mau tanya lagi, itu kan sempat sebelum ibadah Paskah ini kan, saya dengar berita dari TV One, Metro TV itu, tempat ibadah di rumah saja diusir sama agama Islam katanya dari berita. Itu gimana itu? Saya sempat. Di mana itu? Di mana itu kejadiannya? Kalau kamu mau bawa di sini pernyataan, tolong kasih bukti. Jangan bacot, kasih perbuktinya Bang, bawa data-datamu. Bang, gini Bang, aku izin masuk teman-teman. Bang, kalau kita kutip beberapa perilaku oknum itu nggak ada habisnya. Tapi kita berdiri di sini saling mempertahankan kita secara substansial. Kalau abang mau bukti tentang kelakuan umat Kristen, mungkin saya sebut saja oknum, itu banyak Bang, tumpah-tumpah Bang. Jadi kalau abang sekarang membuka mulut abang berbicara oknum, nanti Bang sampai hari kiamat nggak bakal selesai. Karena apa? Setiap umat agama itu punya oknum. Yuklah, kita balik ke substansi diskusi. Kita kan di sini mempertahankan tentang iman, Bang. Abang yang tidak paham tentang kekristenan, tanya sama kami. Abang nggak paham tentang Islam pun tanya sama kami. Kalau mempermasalahkan kelakuan oknum banyak banget, Bang. Mau bukti? Oke, lanjut. Lanjut Bang. Penjajah itu agama apa kira-kira penjajah ya? Penjajah 3.500 tahun itu. Udahlah, kalau bicarain oknum mah, bicarain oknum nggak ada habisnya. Sorry, saya mau tanya lagi. Ini mengenai iman. Kan saya dari kecil, dari SD sampai SMP itu saya tinggal di lingkungan terus saya kalau mau sore-sore begini, mau teman bermain, kan agamanya teman saya Muslim, itu ke musola, ke masjid, saya ikut duduk di samping, dengerin, lihat. Baru, sorry ya kata-kata saya, soalnya kan saya Manado, jadi agak susah kalau bahasa Indonesianya, agak susah. Itu kan saya sama temannya lagi sholat, saya di masjid duduk sambil dengar, lihat. Terus ketika saya mengenal Bambang Norsena dengan sejarah yang ada dalilnya, saya kayak lebih percaya dibohongi sama umat Muslim atau dari Al-Quran. Sejarah apa Bang yang dibawa Bambang Nursena? Sebutkan. Ya, sejarah tentang
Apa tuh? Al-Quran. Gimana tuh sejarah Al-Quran? Coba tanyakan ke kita, biar kita luruskan. Saya saya cuman baca berita dari HP saya, nggak bisa saya simpan-simpan. Oh, kalau begitu saya akan simpan lagi kalau bisa masuk ke sini lagi. Saya bisa buktikan kebohongan Bambang Nursena Bang sekarang juga. Coba saya mau dengar. Bambang Nursena itu ngeklaim bahwasannya lafaz la ilaha illallah itu udah diucapkan Kristen Arab sebelum Islam. Itu bisa saya bantah itu. Terus abang kasih ingat saya itu. Abang pernah dengar nggak? Abang pernah dengar nggak? Iya. Soal dia itu bilang bahwasannya ungkapan la ilaha illallah itu udah dipakai Kristen Arab sebelum Islam. Pernah dengar nggak? Sorry saya kurang paham itu. Jadi kalau kita buka di YouTube, ini mohon maaf ya, Alfi tampilkan aja bahwasannya Pak Bambang Nursena itu dia itu ngeklaim la ilaha illallah itu udah dipakai Kristen Arab sebelum eksistensi Islam di abad ke-7. Nah, masalahnya dalil yang dia bawakan itu ada di 1 Korintus pasal 8 nomor yang keempat. Ini tokohnya nih. Alfi tampilkan aja nih orangnya. Betul nggak Pak Bambang Nursena itu yang ini? Ini kan orangnya kan? Iya. Betul? Betul ya? Ini orangnya ya. Iya. Dia mengatakan di dalam 1 Korintus, pasal 8 nomor yang keempat, la ilaha illallah itu udah ada di sana katanya. Di dalam Bible yang berbahasa Arab, padahal nggak ada. Gitu loh. Besarin teman-teman Alfi-nya. Saya kecilin aja. Siapa nih moderatornya? Tes moderator. Bunda Rahma. Bunda Rahma. Nah, ini ya, dengan thumbnail Bambang Nursena la ilaha illallah, ya, itu dia mengutip 1 Korintus pasal 8 nomor yang keempat. Dan kalau kita lihat pula, menurut pemaparan Burita Wahyu misalnya, la ilaha illallah pada sarapan pagi Biblika, Burita Wahyu pun sama. Ya, Burita Wahyu ini konon katanya adalah murid Pak Bambang Nursena itu langsung, atau murid Pak Bambang Nursena itu sendiri. La ilaha illallah diucapkan umat Kristen Arab sebelum era Islam katanya. Ini sama nih, Burita Wahyu sama Pak Bambang Nursena nih. Yang kami gaung-gaungkan selama ini la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, diklaim sama Kristen bahwasanya Arab dengan umat Kristennya lebih dulu mengucapkan hal tersebut daripada Islam. Mereka mengatakan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-8 nomor yang keempat, pada teks Yunaninya Odes Theos Eimiheis, itu pada bahasa Arabnya ada kalimat la ilaha illallah di sini. Nah, sekarang kita buktikan. Pada 1 Korintus 8 nomor yang keempat, memang ada nggak ungkapan tersebut? Langsung kita ke Bible, Bang. Kita buka 1 Korintus 8 tadi. Ini ya. Kalau kita perhatikan di dalam 1 Korintus ke-8 nomor yang keempat, tentang hal makan daging persembahan berhala, kita tahu tidak ada berhala di dunia dan tidak ada ilah lain daripada ilah yang esa. Kalau kita lihat di teks Yunaninya, memang benar ada kalimat Odes Theos Eteros Eimiheis. Ada. Odes Theos Eteros Eimiheisnya ada. Namun kalau kita lihat pada Bible yang berbahasa Arab, ada nggak ungkapan la ilaha illallah? Nggak ada. Yang ada itu apa? Wa an laisa ilahun akharu illa wahid. Wa an laisa ilahun akharu illa wahid. Mohon maaf kalau abang nggak tahu bahasa Arab ya, saya maklum, abang cuma tahu bahasa Indonesia, saya maklum. Namun yang diklaim oleh Pak Bambang Nursena dan Burita Wahyu tadi, lafaz la ilaha illallah ini sebenarnya kan di sini berbunyi wa an la ilaha illallahul ahad, ya kan ya, yang dipaparkan pada sarapan pagi Biblika ini. Faktanya bahasa Arabnya nggak gitu, cuy. Wa an laisa ilahun akharu illa wahid, nggak ada la ilaha illallahnya. Oke. Jadi Pak Bambang Nursena itu telah berbohong, Bang.
Sorry bang, saya bukan apa ya, saya masih maklum, masih cari mengerti. Jadi Pak Bambang bisa baca Yunani, saya pun bisa baca Yunani. Pak Bambang bisa baca bahasa Arab, saya pun bisa baca bahasa Arab. Sekarang kenapa Pak Bambang yang nggak berani muncul ke permukaan, saya berani gitu loh. Dia cuma monolog doang di YouTube. Coba kalau Bang Cendis punya akses terhadap Pak Bambang Nursena, ajaklah dia kemari diskusi. ya saya Jangan cuma dia- nonton karena saya dari kecil doa makan saja umat Islam saya hafal dari kecil, tapi setelah besar sudah lupa. Makanya itu, abang sosok tokoh yang menjadi pemandu tour guide doang, abang kira dia keren. Dia cuma pemandu wisata, bang. Gitu loh ya. Jadi kalau abang bilang, oh saya nggak percaya sama umat muslim karena saya nonton Pak Bambang Nursena, saya pun nggak percaya sama Pak Bambang Nursena yang abang percaya itu loh. Nah, oke, itu saya clear ya, saya anggap clear itu. Saya mau tanya lagi tentang iman Kristen Tritunggal itu yang tadi saya dengar, yang Tritunggal sempat ada bahas kalau tidak salah, saya lupa juga. Tritunggal itu menurut dari Om Suma atau saudara-saudara yang lain dari sisi Muslim lah. Apa pertanyaannya di Tritunggal itu, bang? Barangkali Bang Suma bisa jawab itu. Apa pertanyaannya? Tentang Tritunggal. Perspektif mungkin ya, perspektif Gurunda, perspektif Islam terhadap Tritunggal. Tafadhol Gurunda. Silakan Bang Suma. Bang Suma monitor, Bang Suma. Gimana Bang Gol? Kalau aku langsung aja. Oke, enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Kita pakai Bible ya. Bang Kendis ya, kita pakai Bible ya. Oke. Pada kitab Ulangan, kitabnya Musa, pasal yang ke-6 ayat yang ke-4. Dikatakan di sini, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Elohim kita, Tuhan itu Esa. Atau yang berbunyinya itu Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Echad yang diterjemahkan sebagai Esa. Kita harus tahu dulu Esa ini bentuknya apa? Satu-satunya atau satu kesatuan? Menurut Bang Kendi sendiri, di dalam pemahaman Abang sebagai seorang Kristen, Esa itu satu-satunya atau satu kesatuan, Bang? Kalau menurut saya sih Esa itu satu. Satu ini kan bisa diimbuhkan. Kesatuan pun satu. Iya, kalau menurut saya ya, saya mohon maaf juga saya nggak terlalu paham. Esa itu satu. Kalau Tritunggal itu satunya itu satu kesatuan atau satu-satunya, Bang? Kalau dari saya sih 3 dari 1 atau 1 dari 3. Satu kesatuan. Iya. Jadi Tritunggal yang kalian katakan sebagai Tuhan yang Maha Esa itu adalah satu kesatuan. Sekarang Bang, kita kritisi kata Ehad ini, Bang. Ya, kalau Ehad yang diterjemahkan sebagai kata Esa ini adalah satu kesatuan, pertanyaannya, atau cobalah direnungkan. Kita sekarang buka pada kitab Zakaria, kitabnya Zakaria, pasal yang ke-14, nomor yang ke-9. Maka Tuhan akan menjadi raja atas seluruh bumi. Pada waktu itu Tuhan adalah satu-satunya dan namanya satu-satunya. Tuhan adalah satu-satunya dan namanya satu-satunya, datang dari kata Yihyeh Adonai Echad Yusime Echad. Echad di sini satu-satunya. Kenapa jadi satu kesatuan gitu loh? Lalu kalau kita belajar grammarnya juga, saya memiliki grammar untuk terkhusus kata Ehad itu sendiri, bahwasannya Ehad adalah satu dalam bentuk numerik dan itu pure satu absolut yang artinya satu-satunya gitu loh. Ehad
yang adalah bentuk numeral atau numerik itu pengertiannya satu. Sementara unity yang adalah satu kesatuan itu datangnya dari kata akhdud dalam bentuk non, atau kalau ehad ini kita mau artikan satu kesatuan, masukkan yod dan mem final di belakangnya dalam bentuk pengertian kepluralan dia. Ehadim jadinya, bukan ehad tapi ehadim jadinya. Jadi gini abangku ya, Nabi Musa, Yesus memperkenalkan YHWH atau Hashem Hakkodes Baruhu itu ehad dia bang, esa dia, satu dia, satu dalam bentuk satu-satunya. Sementara unity atau satu kesatuan itu akhdud pada bahasa Ibraninya, bukan ehad. Oke. Gitu abangku. Jadi kalau satu ya satu aja, jangan makan tiga ngaku satu gitu loh. Saya tambahkan karena pertanyaan abang ini Siap. yang diminta di dalam Al-Quran ya. Jadi secara tegas pernyataan bahwa Allah adalah salah satu dari yang tiga itu terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 73 kalau nggak salah di situ ya, bahwa Al-Quran menekankan bahwa Allah adalah Tuhan yang Maha Esa, tidak ada yang menyamainya dan tidak ada yang berhak disembah selainnya. Jadi penjelasannya di sini bahwa Al-Quran itu menolak Trinitas, khususnya dalam surat Al-Maidah ayat 73. Jadi secara eksplisit bahwa Al-Quran menolak konsep Trinitas, yaitu gagasan bahwa Allah itu terdiri dari tiga entitas yang sama. Di situ tidak ada. Bahkan di dalam tentang masalah keesaan Allah, Al-Quran menyebutkan beberapa kali di dalam beberapa ayat, berulang kali menegaskan tentang keesaan Allah, yaitu tauhid sebagai prinsip dasar dalam keislaman. Tauhid itu berarti mengakui bahwa Allah itu adalah satu dan tunggal, tidak ada sekutu baginya. Di dalam surat Al-Ikhlas kemudian Allah lebih lanjut menjelaskan tentang keesaan Allah dengan ayat-ayat misalnya seperti, katakanlah wahai Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Itu ayat 1. Dan dia tidak beranak dan juga tidak pula diperanakan. Itu penjelasan sangat konkret di dalam Al-Quran ya, bahwa Allah itu sesuai. Coba di surah Al-Imran 73 dibacakan di Alfi. Al-Maidah 73 Ustaz? Ya, 73. Bentar ya, kita buka Qurannya. Al-Maidah ayat yang ke-73. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kafara allazina qalu innallaha salisun salasa. Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah itu adalah satu dari yang tiga atau tiga dari yang tiga. Salisun salasa. Jadi orang-orang yang yang mengatakan bahwa Allah atau Allah yang kalian bilang itu memiliki komposisi seperti halnya jus alpukat, ada pokat di dalamnya, ada es di dalamnya, ada air di dalamnya. Bukan seperti itulah Allah. Allah tidak berkomposisi, bre. Bang, maaf bang, sorry bang, sebelum saya lupa bang, mau tanya ini, saya jangan lupa juga, kalau kita umat Kristen mau tanya, kalau misalnya kita mengucapkan apa namanya itu bang, yang kalau kita masuk mualaf itu mengucapkan syahadat itu, syahadat ya. Apakah kalau tidak tanpa sengaja apa itu sudah masuk Islam atau gimana? Innama amalul binniyat. Sekarang niatnya kembali kepada abang. Kalau abang hanya menjadikan itu sebagai suatu candaan, ya nanti abang terima aja resikonya di neraka kelak. Namun kalau abang bersungguh-sungguh mengucapkannya, mengimani dalam hati, abang menjadikan itu sebagai sistem belief abang yang mengakui bahwasanya Allah itu satu-satunya ilah dan Nabi Muhammad itu adalah utusannya, adalah hambanya. Ya jelas abang telah menjadi seorang muslim. Gitu loh. Oke. Secara kolbu abang.
Oke. Nah, Bang Guldian mau masuk 1 Yohanes 5 nomor 7 ya, Bang Guldian ya? Gimana Bang Guldian? Aku mau masuk ini tentang Tritunggal sedikit aja. Yang pertama gini, dalam imannya Abraham, itu ada dalam Keluaran 3 ayat 15 disebutkan yang disembah Abraham Tuhan yang satu, yang tidak pernah membelah diri menjadi 3 bagian dan lain sebagainya. Dalam imannya Musa pun Tuhan yang disembah juga satu. Ada di dalam Ulangan 6 ayat 4. Lalu juga Petrus pas mendeklarasikan kepada jemaatnya waktu khotbah Pentakosta dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 13 juga disuruh nyembah Tuhan yang satu. Lantas datangnya dari mana Tuhan Trinitas ini, Tuhan 3 dalam satu? Yang pertama, kepercayaan itu adalah kepercayaan pagan. Ini aku buka dalam dokumennya Romawi ya, Horaitus, Flacius, Horace dan lain sebagainya, di bukunya nomor 3 pada pom yang kedua-dua. Jadi di sini dikatakan bahwa orang Roma itu juga nyembah 3 bentuk Tuhan. Oh, 3 from the power. Oh, 3 kekuatan yang luar biasa. Dan 3 kekuatan itu menjadi persembahan bagi kepercayaan Romawi, tapi mereka menganggapnya 3 power atau 3 kekuatan itu sesuatu yang satu. Itu yang pertama. Bahkan di sini dikatakan dengan kalimat-kalimat alegorinya, pohon pinus yang menaungi tempat tidurku ini menjadi milikmu, ya dewa. Disinilah aku akan membunuh seiring berjalannya waktu seekor bedua hutan muda yang gadingnya membentuk luka di bagian samping. Akan ku persembahkan kepadamu, oh 3 from the power. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita merujuk kepada dokumen-dokumen Mesir ya kalau nggak salah, Mesir pun dalam kepercayaan pagannya itu juga menyembah 3 Tuhan. Ingat dan catat, 3 Tuhan. Jadi tradisi tentang Tritunggal maupun Trinitas atau 3 Tuhan itu bukan berasal dari kepercayaan Abraham, bapak orang yang saleh, melainkan kepercayaan pagan, lalu diadopsi oleh bangsa Romawi, lalu diadopsi oleh Kekaisaran Roma, lalu dicaplok ke dalam pengakuan iman suatu ajaran lain yang disebut homoousia, zat tubuh Kristus, yang mana origin itu terpengaruh oleh pagan-pagan Yunani. Demikian. Jadi sekali lagi kalau ditanya Tritunggal itu apa? Ya, Tritunggal pagan menurut saya gitu. Pagan Tritunggal, kira-kira gitu. Gua nahan data horus loh dari tadi. Bang Guldian langsung masuk. Kata aja nggak apa-apa. Tritunggal pagan udah. Pagan. Hari ini masih jadi pagan, jangan. Lanjut. Saya mau izin mandi bentar. Jadi orang-orang kafir Quraisy juga mempraktekkan ajaran agama pagan dulu sebelum Nabi Muhammad diutus oleh Allah ke dalam komunitas kaum Quraisy di situ ya. Dia menyembah Lata, Manaf, dan Uzza. Padahal orang kafir Quraisy itu juga meyakini bahwa Allah itu memang tidak kelihatan. Karena tidak kelihatan itu, maka kemudian kaum Quraisy itu mewakilkan esensi Tuhan itu ke dalam bentuk Trinitas itu. Ada Lata, Uzza, dan Manaf. Itu salah satu bentuk pagan dari kafir Quraisy sebelum kemudian Nabi Muhammad memberantaskan, kemudian Allah memberantas dengan mendatangkan seorang Rasul kepada tengah-tengah kaum mereka, yaitu Nabi Muhammad SAW. Itu tambahan dari saya, De Alfi. Kalau Alfi sih hanya menampilkan gambar aja. Menurut kepercayaan Mesir pun ini keluarga ilahi ya. 3 juga bentuknya. Cuman bedanya kalau di Kristen kan Abah, Putra, Roh Kudus. Kalau di sini kan Abah, Ibu, dan Putra. Gitu. Namun terlepas daripada itu ya kejam sih kalau kita buka-bukain soal pagan-pagan ini. Paulus mengutip syair pagan. Histori ada Theos yang turun dari Uranon, turun ke dalam Hades, ke dalam alam maut. Lalu
Dia menebus dosa manusia. Dewi Inanna melakukan hal yang sama. Bahkan Bapak gereja mula-mula kalian, Bapak gereja purba, itu mengatakan bahwa kisah ada seseorang yang mati, bangkit, ya kan, disalib, itu nggak ada bedanya dengan apa yang dipercaya oleh orang-orang Romawi mengenai putra-putra Jupiter. Gitu loh Bang Kendis. Bang Kendis. Iya bang. Nggak bosan abang jadi Kristen bang? Ya saya bukan apa ini. Oh, kirain udah bosan abang jadi Kristen. Saya cuma pengen belajar tentang Islam, semua agama juga saya pengen belajar. Bagus bang, harus gitu bang. Bang, boleh saran nggak Bang Kendis? Iya. Kitab abang adalah Bible ini ditulis oleh Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Mereka orang mana bang? Ya saya kalau mau tanya itu saya kurang tahu lah. Oke. Mereka kan diyakini sebagai orang-orang Yahudi tadinya. Cuman Lukas kan bukan. Matius, Markus, Yohanes doang kalau nggak salah. Nah mereka menulis kitab kan menggunakan bahasa Yunani. Mereka bukanlah orang Depok, bukan orang Bekasi, bukan orang Manado. Jadi mereka nggak akan membuat kitab itu menggunakan bahasa Melayu seperti kita sekarang.